again. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, mungkin kabar anak-anak sehat semua. Alhamdulillah. Pagi ini kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Wendy Pak. Wendy, kemana Wendy-nya? Oh, sakit. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhannya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya sini mimpin doanya bersama-sama. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa live. Selesai. Amin. Nah, setiap kali kita melakukan kegiatan, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Berdoa di sini sangat penting sekali perannya, di mana jikalau kita tidak berdoa kepada Sang Pencipta kita, mungkin apa yang kita pelajari hari ini tidak ada manfaatnya. Sehingga jikalau kita berdoa dengan khusyuk, jadi apa-apa yang kita pelajari hari ini dapat diterapkan di kehidupan kita sehari dan bermanfaat bagi kita semua. Oh ya anak-anak, ini Bapak akan mengajak kalian menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dan tolong anak-anak semuanya berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu tentang 17 Agustus atau Hari Merdeka. Apa lagunya, Nak? Ya, suara semua ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi, Nana. Sekali lagi Pak. Ya. Sabar. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baiklah, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini tadi kita telah menyanyikan salah satu lagu nasional Republik Indonesia, yaitu Hari Merdeka. Nah, ada yang tahu ini kita merdeka tanggal berapa tadi? 17 17 Agustus, ya pintar sekali. Nah, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 ini kita merdeka dari penjajahan, kita diberikan otoritas untuk negara kita sendiri, sehingga kita mendapatkan kedaulatan negara. Nah, dari kemerdekaan itulah kita sebagai generasi penerus bangsa kita harus mempertahankan, membela dan setia kepada tanah air kita. Salah satunya kita sebagai pelajar itu ialah kita dengan belajar dengan tekun. Sekarang Bapak sebagai pengajar di sini, sebagai pendidik, Bapak mengajar dengan profesional. Amin. Nah, anak-anak, ini ada sedikit poster yang Bapak buat tentang
stop corona atau virus corona. Kita ketahui pada saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit atau yang disebut dengan masa pandemi COVID-19. Di sini anak-anak perlu ketahui bagaimana cara mencegah virus corona tersebut. Yang pertama, anak-anak sekalian harus rajin-rajin cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Setiap melakukan kegiatan atau sebelum memulai kegiatan harus wajib cuci tangan terlebih dahulu. Untuk yang kedua itu anak-anak harus berjaga jarak. Kita lihat di sini untuk WHO mengajarkan jaraknya kita adalah 1 meter dari teman-teman sekalian. Selanjutnya yang ketiga selalu menggunakan masker. Di mana masker ini mencegah tentang adanya virus corona yang tersebar melalui udara. Selanjutnya yang ketiga selalu melakukan aktivitas di rumah. Jadi anak-anak jika tidak penting sekali jangan main keluar rumah. Silakan tinggal di rumah masing-masing. Paham? Paham, Pak. Ya, terima kasih jikalau paham. Selanjutnya kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tolong berdiri anak-anak untuk menyegarkan suasana. Siap? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi anak-anak, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih. Silakan duduk anak-anak kembali. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke pelajarannya anak-anak. Di sini kita akan memasuki tema pada hari ini kita akan memasuki tema 5 yaitu tentang ekosistem. Subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dan pembelajaran yang ketiga. Nah, pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah ada beberapa tujuan yang harus kita capai bersama, terutama untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, anak-anak dapat menyimpulkan hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, anak-anak harus dapat memperbandingkan hubungan antara komponen ekosistem dengan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar anak-anak tersebut. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan pada teks non fiksi nantinya. Nanti akan ada materi tentang teks non fiksi. Selanjutnya yang terakhir, anak-anak harus dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang berkaitan pada teks non fiksi. Apakah sudah jelas tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak? Jelas, Pak. Jelas. Baik, selanjutnya ada sebuah teks bacaan tentang rantai makanan. Coba Nak Monika silakan baca untuk nomor 1 dan 2. Bapak, perhatikan contoh rantai makanan berikut. 1. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis pada tumbuhan adalah gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk umbi, batang, daun, buah, dan biji. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivor. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Baik, terima kasih Nak Monika. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Nak Zini untuk nomor 3 dan 4-nya. Silakan. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 2. Contoh konsumen tingkat 2 adalah burung elang. Selanjutnya untuk nomor 5 silakan Nak Aulia. Terbaca Nak. Oh, Bapaknya silakan Nak. 5. Setelah konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuh akan diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri dan jamur. Hasil penguraian tersebut akan diubah oleh organisme dalam tanah menjadi sumber makanan bagi tumbuhan.
Nah, baiklah, terima kasih untuk Nak Zini dan Nak Aulia. Sekarang Nak Ceria tadi mendengar teman-temannya membacakan. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, untuk konsumen tingkat satunya itu binatang apa? Tikus, ya benar. Sedangkan untuk produsennya apa tadi? Rumput. Rumput, ya. Di sini pada teks ini adalah produsen kita di sini adalah rumput. Di mana rumput ini jika dia menghilang atau punah, maka konsumen-konsumen yang di atasnya akan ikut punah. Jadi rantai makanan ini saling bergantungan. Nah, anak-anak, selain ekosistem darat ataupun rantai makanan yang di darat, ini terdapat juga rantai makanan yang di laut. Seperti ini ada fitoplankton, zooplankton, dan predator serta dekomposer. Di sini kita sudah mempelajari tentang ekosistem darat tadi mengenai ada yang rumput, tikus, ular, dan elang serta dekomposer. Nah, yang Bapak tanyakan di sini untuk konsumen tingkat satunya itu siapa di sini? Binatang apa pada ekosistem laut ini? Zooplankton, ya benar sekali itu. Ceria, bacakan apa yang dimaksud dengan zooplankton. Zooplankton merupakan hewan yang ukurannya sangat kecil dan hidupnya melayang-layang secara bebas di perairan. Dalam rantai makanan di wilayah laut, organisme ini memakan jenis fitoplankton yang ukurannya lebih kecil dari dirinya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ceria. Nah, dari sini Bapak harap anak-anak sekalian sudah mengerti perbedaan antara konsumen dan produsen, di mana produsen itu adalah dia yang penyedia makanan, sedangkan konsumen itu dia yang berlaku untuk memakan dari produsen tersebut. Selanjutnya anak-anak, di sini Bapak ada sedikit video pembelajaran, tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Nanti dari video ini Bapak akan kasih kalian tugas untuk kalian diskusi bersama. Tolong perhatikan. Makanan dari tema 5 ekosistem IPA elang dan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang kemudian. Nah, tadi anak-anak sudah menonton videonya, sudah? Udah. Ya. Video tadi tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Ya, baiklah, di sini setelah nonton videonya, nanti Bapak akan membagikan anak-anak ini menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang pertama itu adalah Nak Ceo dan Nak Mon, sedangkan kelompok yang kedua adalah Nak Zin dan Nak Ul. Nah, di sini untuk masing-masing kelompok silakan mengerjakan LKPD-nya. Ini untuk LKPD-nya. Nah, ini silakan kerjakan. Ini Nak Ul, silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, sama-sama. Nah, ini. Silakan kerjakan. Tolong dikerjakan dengan cermat ya anak-anak, jangan sampai salah menjawab tentang rantai makanan. Kelompok sana juga mengerjakan ya, jangan main-main. Ya. Gimana di sini? Silakan. Oh, iya. Nanti jika sudah, nanti Bapak minta hasil presentasinya setiap kelompok maju ke depan, satu orang aja, begini ya. Ya, Pak. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Baik, jika sudah semua, di sini Bapak akan menunjuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan maju perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Nah, Aulia maju. Jadi kabel. Yang nomor 2 kan? Ya, ya. Bersama dengan kelompokmu diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Setelah itu presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Pertanyaan pertama, apakah tujuan bentuknya subak untuk mengatasi persoalan air irigasi? Apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi subak di Bali? Salah satunya, para petani tidak kekurangan air. Yang ketiga, apa saja peran Pekaseh untuk mengatur dan memberitahukan ke
persediaan air pada area persawahan kelompoknya. Bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan dengan musyawarah dan perencanaan? Apa yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia? Karena Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem pinjam air kepada anggotanya. Jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi di Subak, kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan. Tepuk tangan dulu untuk Naulia, jawabannya bagus sekali. Untuk Naulia pesan Bapak, nanti lancar lagi membaca di rumah ya. Siapa? Nah, selanjutnya untuk kelompok 1 silakan maju perwakilannya. Depan. Nak Cew. Silakan dibaca hasil diskusinya bersama Namon. Yang lain tolong didengarkan ya teman yang membacakan hasil diskusinya. Oke, Silakan, Pak. Cew. Bacaan tersebut adalah pada rantai makanan terdapat perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Misalnya pada gambar tersebut terdapat padi yang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah burung elang mati, kemudian bangsanya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Terima kasih Nacil, tepuk tangan dulu untuk Nacil ya. Jadi anak-anak, Bapak rasa tadi jawaban dari anak-anak sudah tepat semua. Jadi Bapak harap tadi anak-anak sudah mengerti tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Di mana yang kita pelajari hari ini adalah tentang rantai makanan dan teks non fiksi. Rantai makanan tadi sudah dijelaskan dari awal, itu adalah rentetan sebuah komponen-komponen penyusun dari sebuah ekosistem yang terbentuklah rantai makanan seperti tadi ada produsen dan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan terakhir adalah decomposer atau pengurai. Bila anak-anak apakah sudah mengerti tentang apa yang kita pelajari pada hari ini? Mengerti, Ya, Pak. tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Bila jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan berikan kalian tugas di rumah ya anak-anak biar kalian lebih pintar lagi. Baik, Pak. Nah, tugasnya, Oke, Pak. Bapak tunggu besok hari Senin dikumpul ya. Baik, Pak. Tugasnya. Boleh dibantu orang tua, Pak? Silakan, karena kita masa pandemi orang tua lebih mempunyai peran yang lebih penting. Nah, selanjutnya ini kita nyanyi lagi untuk menyegarkan otak-otak kita. Ayo kita berdiri. Satu lagu daerah dari kota kita tercinta adalah kota Bengkulu, yaitu yang berjudul Ikan Pais. Ayo anak-anak semuanya semangat, kita menyanyikan lagu dari daerah kita sendiri. Pais, kelaponya murah, dibungkus daun talas, rapi-rapi dikebekali mesra. Ikan pais, lama rasanya, makan ke nasi putih, pane-pane ulang kejering muda. Rasanya orang mania, makan sebungkus sama-sama, nasi sepiring sudah habis, rasanya nambung. Rasanya orang mania, kadang-kali rente-rente, sambalnya pedes tambah lagi, habis separuh. Tangan dulu anak-anak semuanya. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu daerah dari kota kita cinta, ialah ikan pais. Di mana ikan pais tersebut adalah makanan terfavorit di kota Bengkulu ini. Bapak juga sangat menyukainya. Di sini selanjutnya kita akan pulang. Sebelum pulang, tolong lihat dulu sekelilingnya apakah sudah bersih dan rapi semuanya. Sudah, karena kebersihan dan kerapian ini merupakan salah satu juga mencegah dari adanya kita terhindar dari virus corona.
Selanjutnya setelah ini silakan cuci tangannya di depan kelas tersebut, kemudian pulang ke rumah masing-masing, jangan mampir di mana-mana. Langsung pulang ke rumah dan sebelum masuk rumah tolong cuci tangan kembali agar kita terhindar dari virus corona atau coronavirus. Selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Silakan ketua kelasnya Nazini pimpin doanya kembali. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, anak-anak silakan pulang ke rumah, sampaikan salam pada orang tua di rumah. Semoga anak-anak selamat sampai di rumah. Terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.